Ternyata itu dia, ya otak lah, keseimbangan segala macam itu benar-benar ngaruh banget ke ini kita ngaruh ya. ke kita. Jadi sebenarnya Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Ko Ferdi. Kita melanjutkan lagi di podcast yang kemarin-kemarin. Kita lanjutin lagi tentang bahasan yang karena emang ini pakarnya beliau, keahliannya beliau tentang bahasan apa? Bahasan otak. Ya. kenapa vestibular ini kan dia sebenarnya apa ya? Yang menetek lah ya istilahnya, yang mempengaruhi ke tubuh, keseimbangan tubuh dalam ketika kita diam atau kita bergerak gitu. Itu dia mempengaruhi gitu. Jadi ketika vestibularnya tidak terstimulus dengan baik, mau dia diam mau dia bergerak sama aja nggak enak buat dia gitu loh. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita, makanya kalau dia main ayunan, ayo main, ada anak-anak kalau saya dulu kalau iseng gitu ya, udah tahu nih kan, oh nih anak positif sering ini, adik naik ayunan dek, nggak mau, sebentar aja, itu paling lama kalau paling 5 kali ayunan dia udah stop, tadi kan udah janji ya, oh ya sudah oke. Jadi memang kan nggak enak buat yang ayun itu, nggak enak gitu kan, jadi mesti bertahap gitu sampai lama-lama. Saya biasanya kalau itu rutin tuh, kalau anak TK kan, KBTK kan ada istirahatnya kan cukup lama, jadi sebenarnya kita stimulus aja di situ gitu kan, ya main perosotan, karena biasanya nih anak-anak yang kayak gini kalau dia nggak enak, yang lain main ayunan, yang main butuh ayunan, main perosotan, dia main pasir kok. Duduk aja main pasir, tenang pasir gitu. Dia ayo deh gitu. Jadi kita yang perlu pinter-pinternya kita untuk ayo deh nanti ini dulu, nanti ini. Ya udah nggak apa-apa, 2 kali dorongan, 3 kali dorongan, lama-lama kan dia bertahap bisa. Jadi kalau dia udah bisa main ayunan tenang gitu, terus dia bisa naik perosotannya, oh udah, mudah-mudahan udah cukup, kita lihat aja lagi nanti di kelas kayak gimana dianya. Itu vestibularnya ya bisa terganggu ya. Ternyata ya istilahnya vestibular itu si indera keenam ini pengaruh juga ya. Pengaruh jadi sinyalnya ke otaknya segala macam. Itu kan, ya ini kan yang di rumah siput kan, yang di rumah siput. Ayo Ci, suara mah beneran. Oh itu maklum lah, bisa ganti lak-lakan jadi maklama. Maaf lah dikit lah. Minum dulu Pak. Ini si maaf ya Mbak Inahnya yang ada, jadi nggak ada suguhannya, jadi minum aja suguhannya ya. Ini pulkam dulu. Ada Mbak Inah pulkam nggak balik-balik Mbak Inah. Pasifah. Repot Mbak Inah pulang. Iya, maksudnya gini. Jadi ketika kita tuntas motorik di KBTK itu, setelah tidak sengaja kita juga sebenarnya bagian dari untuk mensimulasi yang ada di anak-anak itu ya. Gitu. Itu yang kita memperkuat di Sekolah Alam Indonesia itu gitu loh. Kenapa? Sebetulnya kita lagi nyiapin kan, orang gini ngapain sih? Anaknya main ayunan lagi, main inian, bola titian lagi, perosotan lagi, emang bener kelihatannya lah kayak dia main. Tadi kan sebetulnya kita menyiapkan, makanya kita bilang di sekolah itu jargonnya tuntas motorik dan siap belajar. Kita lagi nyiapin tubuhnya dia untuk siap belajar nanti ketika di tingkat SD gitu kan, lebih lanjut. Karena kan sebenarnya gini, yang saya baca gitu, dan sebetulnya apalagi pakai sekarang kurikulum merdeka kan, itu udah di Mas Menteri udah bilang main aja anak TK. Sebetulnya itu fungsinya salah satunya, jangan cuma dia mainnya cuma main masak-masakan, boleh itu motorik halus gitu ya, tapi kan motorik kasarnya juga yang pasti akan terkait dengan vestibularnya. Nah, bermain itu kita rancang sehingga motoriknya, vestibularnya, indera vestibular dan indera yang satunya lagi bisa terstimulus dengan baik gitu kan, supaya ketika dia nanti di SD dia emang siap kok belajarnya, badannya siap. Jadi yang sering kita lupa nih, guru TK maaf banget ya, maksudnya kita perlu perhatiin banget anak-anak kita gini, bukan cuma calistung yang diajarin di TK gitu kan. Semua orang tua ketakutan gini, nanti anaknya nggak bisa baca gimana? Kan selalu tuh kalau kita dengerin nanti lulus TK dari sekolah alam, SD sekolah Indonesia bisa baca enggak kalau saya bilang gitu. Tapi kita maksudnya menjamin lah, maksudnya kita usahakan, kita menjamin lah ya, anak kita akan siap untuk belajar. Siapa? Dia siap badannya. Itu yang kadang-kadang orang gini, kan yang penting calisungnya, dia belajar baca, dia udah bisa ngitung.
Tapi sebenarnya begitu dia di SD, ketika badannya nggak siap untuk belajar, boro-boro dia mau dengerin gurunya ngomong. Dia akan cari posisi terus. Nggak enak nih. Kalau dia fokus sama badannya, nyari posisi enak buat badannya belajar, nggak akan masuk tuh gurunya ngomong. Kalaupun masuk dikit. Itu berarti karena emang dia nyari posisi yang enak gitu ya. Yang stabil. Nah, berarti jangan-jangan kaum rebahan nggak termasuk vestibular kali. Rebahan. Kaum rebahan, kaum dasteran, mama kan tuh. Mama kasihan. Itu jangan vestibular gitu. Oh, enggak, itu gara-gara WFH itu. WFH gara-gara WFH jadi bikin ini. Bikin banyak vestibular terhambat. Nah, itu juga yang kita bilang sebenarnya 2 tahun pandemi, kalau kita sadar gitu ya, kalau orang tua sadar, terutama untuk anak-anak KBTK ini, dia stimulus anaknya enggak tahu loh. Iya, makanya itu dia kan. Seorang tua merasa anaknya nggak apa-apa, udah bisa baca, udah dan KBTK dari yang usia 3 tahun, tahu udah naik jadi 5 tahun. Iya kan, 5 tahun. Masih kalau ketemu DTK setahun masih mending. Ini dari 4 tahun, 5 tahun ke ketemu 7 langsung tahun. Iya. 6 tahun, 7 tahun kan. Masuk SD tulisan doang, nggak main gituan. Nggak main begituan. Nah, itu yang kasihan yang anak-anak. Apa tadi, Po? Ayunan, jungkat-jungkit, prosotan, sepeda, balok titian. Berarti istilah itu yang apa ya? Kalau perlu di setiap TK ada itu gitu ya. Kalaupun tidak ada di TK-nya, berarti kita cari, orang tuanya itu mencari yang di mana ini ada di itu ya. Ada itunya. Sebenarnya kan gini. Salah satu aja bisa atau emang harus semua? Kalau salah satu bisa kok itu. Bisa ya. Nggak kan kayak gini. Ada anak yang namanya, aku mainnya prosotan aja. Berapa kali tuh bolak-balik tuh. Nggak apa-apa tuh ya. Silakan ya. Nah, saya punya murid dulu ketahuan gini nih, vestibularnya ini nih. Dia kalau naik prosotan nggak mau sendiri. Oh. Abang mau naik prosotan nih. Abang naik lah. Saya bilang, enggak, Bu Bin ikutan naik. Kita sama-sama jelek vestibularnya ikutan lagi. Gitu. Itu waktu itu anak 3 tahun coba. Abang mau naik prosotan? Ya abang naik. Bu Bin pegangin. Gak mau. Terus gimana? Bu Bin naik juga. Ya kita kan juga naik. Vestibularnya jelek tuh. Saya bilang dong, alasannya gini, aduh gua kan kagak enak ya gitu. Abang, prosotannya kecil bang, yang buat coba enggak, kemarin gue ini naik bu, jadi saya pikir ya udah, saya menstimulus diri saya juga, jadi kita bolak-balik naik prosotan berduaan, dia duduk di bangkuan saya. Oh iya. Kan jadi ada rasa aman. Jadi ada ini ya, iya saya ada kayak seat belt gitu, bakal gitu, jadi pegang dia kan, enak kan, lebih enak dia gitu. Jadi si ini nggak terlalu goyang banget dianya gitu kan, jadi dia prosotan terus. Jadi berapa kali prosotan gitu terus kita udah tahu, saya bilang sama gurunya waktu itu di stimulus saja dia main prosotan, main ayunan, balok titiannya gitu, karena di balok titian dia lari, nggak meniti dia buru-buru gitu kan. Nah tapi setelah itu sih udah oke. Jadi pas saya waktu itu kan dia 3 tahun, jadi coba aja di ini coba aja gitu, terus udah mulai berani dia naik. Aku mau naik prosotan, ya udah, terus gimana naik prosotannya? Ditemenin enggak, ibu tungguin aja di bawah. Udah mulai nyaman udah dia. Berarti emang bener tetap berapa kali jadi dia baru rasa nyaman gitu. Nggak bisa kita paksa untuk ya seharian ya main prosotan terus mabok tuh bocah, enggak lah gitu. Berapa kali gitu. Jadi si balok titian itu bikin dia juga nyaman gitu ya. Tapi harus meniti pelan-pelan ya. Meniti pelan-pelan dia. Nah, kadang ada anak juga yang dia pakai satu kaki dulu di depan. Jadi nggak pindah-pindah begini. Nah, itu sementara nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh ya, karena masih bocah ya. Dia kan ada gini kaki itu, kaki kanan terus di depan gitu. Kan dia pakai gitu. Kan kebayang nggak Kong? Sebenarnya gini, waktu dia mindah gini satu kaki diangkat dong. Iya, berarti ada keseimbangan. Ada keseimbangan yang perlu ini dia bilang harusnya ini mesti disimbangin nih, karena kakinya angkat satu untuk pindah. Kan gak enak kalau begini, set geser dia kan. Makanya harusnya sebetulnya dia memang melangkah ya, jadi bukan geser ya. Geser si vestibular itu cairan di rumah keong itu ya. Rumah siputnya itu. Rumah siput, rumah keong. Keong aja buat yang makan escargot gitu. Jadi ini maksudnya menarik ya, ternyata selama ini pertama saya hanya tahu ada panca indera ada 5, namanya panca 5 kan berarti. Indra itu ada 5 lah istilahnya. Tapi ternyata ada tambahan si vestibular itu ya. Dan itu harus tetap dirangsang juga sama seperti indera lain kan. Indera pendengaran segala macam.
Ya, karena kalau tidak dirangsang dia akan mengaruhnya ya banyak juga banyak banget. ke si ke anak itu Iya, gitu kan, ke depannya dia. Termasuk ternyata untuk salah satu sebab enggak atau muntah di kendaraan itu karena vestibular juga ya. vestibular ya. Dilihat lagi segi Bisa lain lihat ya. lagi ya. maksudnya. Artinya kalau semua oke gitu, kondisi oke, nih kenapa nih? Dan kan gini, yang muntah anak itu kan gini, kalau saya ngelihatnya gini, ini karena saya bercermin dari murid saya gitu. Ada anak yang muntah, tapi kan sekali-sekali kok, gitu kan. Saya juga nggak bagus, tapi saya cuma pusing doang biasanya kalau naik kendaraan, tapi itu kalau jalannya belok-belok kan gitu, itu pusing saya. Kalau anak ini kok, mau kondisinya bagus, mau enggak, Mau jarak jalannya dekat, lurus, mau jarak lurus, jauh, muntah pasti. Kalau ada kendaraan kan di jalan bergerak ya. bergerak. Itu di mobil aja atau di motor? Mobil. Mobil ya. Dia nggak pernah naik motor, saya nggak pernah lihat dia naik motor soalnya. Kalau Enggak. dia naik motor, kalau naik Emang- motor enggak? Kalau naik motor enggak? Motor enggak. Kalau tapi waktu itu sih sebenarnya hampir saja, cuma kalau motor mungkin kan apa ya? Karena kan kasus anak atau orang muntah di kendaraan mobil, pasti kan? mobil ya, Mobil nggak kan, motor bukan gitu kan. motor gitu kan. Dan biasanya kalau motor kan mungkin apa ya? Saya nggak pernah lihat dia muntah kalau naik motor itu, karena kebetulan yang nyupir, jadi ada sugesti juga kalau dia yang nyupir yang biasa nyupirin dia gitu. Cuma emang kalau muntah kan di mobil ya, mungkin kan kalau mobil lebih banyak ininya kan, gerakannya lebih banyak, goyangnya kan lebih banyak gitu, kita lebih apa ya, menyeimbangkannya. Kalau motor kan emang mesti tegak ya, dia menyeimbangkan di sininya gitu. Kalau mobil kan yang goyangan lainnya juga berasa lah, maksudnya dengan apa ya, dengan kita kan nggak mungkin kalau di mobil duduk tegak gini kan, nggak tegakin, pasti nyender kan. Nah itu kan juga mungkin mengganggu gitu ya. Sementara kalau di motor kita udah siaga duluan kan, pegangan gitu. Kayaknya saya belum pernah lihat, ada nggak sih naik motor orang muntah? Ada anakmu? Itu muntah. Apa itu angin juga? Bisa jadi angin, bisa jadi vestibularnya. Dilihat aja dia ininya bener nggak, kondisinya fit apa enggak gitu kan, bagus enggak gitu. Bisa jadi karena artinya tadi kan sebetulnya motor sama lu bergerak kan dua-duanya kan, gitu Tapi kan. mungkin kalau di motor itu kan lebih stabil lah, misalnya di duduk depan, ya kan? Itu dijepit sama kita. dijepit. Atau kalau dia di belakang, ya udah dia ngikutin kita kan, dipegang gitu. Jadi mungkin bisa. itu lebih stabil di Lebih situ stabil kali ya. di situ kayaknya. Terus Kalau mobil beda, kalau mobil itu kan emang dikira duduk mau Duduk gimana juga kan banget. istilahnya. Jadi ngeganggu gitu kan, dan ini yang bergerak kan 4 roda, jadi goyangannya. goyangnya lebih Malah berat. ada tanggul yang di mana kanan ban kanan udah nginjek tanggul, yang ban kirinya belum. Jadi itu kan. jeglek-jegleknya gitu kan, Nah, itunya beda. nggak enak. Oh, si vestibular itu ya yang nyebabin ternyata banyak hal ya, Banyak keseimbangan hal, segala ya. macam, terutama keseimbangan ya, kalau di Keseimbangan. kuping ini ya. Sama di kuping, Kuping. kan ada. Apaan? Kalau bedanya sama labirin. Labirin itu siapa tuh? Labirin itu yang ada di kuping itu, Cih. Oh, Iya, itu kan yang lubang itu kata dibilang congtit gitu. Oh, yang itu kan sebetulnya sama-sama juga keseimbangan tuh kan gak enak ya, ada gangguan lah di telinga kalau kayak gitu. Malah ya kan dia rumah si apa sih, kloakea ya, yang itu kan agak begitu tuh. Ya mungkin apa ya? Aku agak belum ini juga sih, belum baca bener lah ya tentang labirin itu. Bisa jadi memang karena stimulusnya nggak bener, jadi apa sih? Gitu kan, bunyi nging gitu ya. Tapi waktu itu aku denger sih kalau yang kayak gitu ada kaitan dengan jantung tuh. Nah, kalau ada zaman dulu nih ya, ada yang anaknya tetan yang keluar ini, anaknya, nah itu berarti cairannya keluar tuh. Iya, itu ada infeksi. Apa? Ada infeksi. Itu Bukan kalau karena gara kelebihan distimulasi. Oh, kirain kelebihan distimulasi. Oh, gila dia kupingnya ada keluar cairan congtit itu. Oh, karena kelebihan stimulasi. Oh, bukan. kalau itu biasanya ada. Itu dia kayak gue bilang. Semua gitu tuh. Gue bilang Habis dong. gara-gara distimulasi dikocok-kocok dia keluar. Wih, gila dia kelebihan berarti. Overdosis. Infeksi itu kalau nggak diberesin kasihan gendang telinganya nanti iya. Kena ya. Nah, si cairan yang di rumah keong itu bakal bisa habis nggak sih, Pak? Enggak ya? Selalu ada. Tetap diproduksi terus sama. Selalu ada. Karena dia yang mengatur keseimbangan kan di situ.
Oh, enggak maksudnya kan, ya kadang kita bersihin telinga ada, atau enggak istilah katanya itu dia kan kelebihan distimulasi tentang alir gitu kan. Alir. Oh, udah kehabisan dia tuh. Kan kalau udah kehabisan stimulasi dia gerak gitu. Ya, gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain kan ada cairan. Kasihan banget cairannya udah nggak ada gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak lah, Allah selalu nyiptain dengan bener lah. Nggak enggak ya. mungkin Nah, emang. terus kita ketahukan sekarang ada teknologi namanya apa sih? Tusuk jarum tuh akupuntur. Aku betul. Bisa nggak stimulasi si vestibular itu di akupuntur di daerah kuping itu segala macam gitu? Aku belum tahu. Oh, belum tahu ya. Cuman kondisinya emang lebih kepada kegiatan fisik ya. Kegiatan Bisa fisik ya. Makanya istilahnya anak-anak itu ketika anak-anak masih di bawah KBTK bagusnya untuk banyak bergerak tuh itu karena ya. Itu. Karena ya istilahnya fitrahnya dia sebagai kan anak main. itu ya. Untuk Ya kan? bergerak. Sekarang ini kan lebih banyak gini gampangnya ya mohon maaf ya, maksudnya ketika jadi orang tua kan nih anakku repot banget nih nonton YouTube selesai gitu kan, langsung jadi si anaknya jadi bocahnya nonton, kira seolah-olah tanda petik untuk ngademin anak gitu, biar adem anaknya dikasih tontonan gitu. Jadi sebenarnya itu malah mematikan fitrahnya dia ya, Iya. Itu karena yang kan harus bergerak. harus bergerak kan sebenarnya gini loh. Kenapa gini? Waktu itu saya diskusi sama guru teacher saya gini. Kalau kita zaman dulu bukan nggak ada anak-anak yang mungkin kelihatannya spesial gitu kan. Cuma ketutup karena kita main apa? Main bekel, main tak Fisik jongkok, semua, fisik iya, semua, main fisik jongkok, main bentengan, main karet, apalah semua dikerjain kan, main gobak sodor, main apa kan kayak gitu. Itu secara nggak manjat pohon gitu, secara nggak sadar kita menstimulus diri kita, gitu kan, sehingga nggak ada tuh kayaknya, bukan nggak ada ya. Saya ingat saya waktu SD ada nggak ada itu lo SD? SD tuh nggak ada tuh yang model kepalanya tunduk gitu, nggak ada karena emang waktu itu kan nggak ada gadget. Terus ya yang gadget belum inilah ya kan belum masuk. Jadi anak-anak kalau main apa? Main bener-bener main gitu. Di rumah main, di sekolah main gitu. Gimana dia nggak terstimulus? Nah anak-anak sekarang di sekolahnya kalau KBTK dia jadinya calistung. Iya, Gitu kan? duduk doang. Duduk doang, takut gak pinter anaknya gitu kan. Mainnya nggak menstimulus, artinya kegiatannya nggak menstimulus, fisik, ya. nggak fisik gitu kan. Main istirahat, gurunya ntar bisa teriak, jangan lari-lari, ntar bajunya kotor, ya gitu kan. Kita keringetan, gini-gini, emaknya juga gitu kan. Nah di rumah apa? Yang tadi kamu bilang, ya, tenang, kasih aja gadget. Apalagi dikasih ada mbaknya kan. Ada gitu mbaknya kan kasih. gitu, udah kasih aja deh gitu. Nah itu kan kapan dia mau menstimulus dirinya, gitu kan. Dan akhirnya artinya gini, kalau yang waktu itu saya belajar sebetulnya 2 tahun ke bawah anak itu sama sekali kalau bisa nggak lihat gadget. Ke bawah. 2 tahun ke bawah itu sama sekali istilahnya TV kalau bisa jarang-jarang, jadi nggak ada gadget lah yang dia pegangin ke dia gitu, karena memang anak ini kan juga lagi mulai bergerak, mulai apa, jadi lebih baik dia dikasih mainannya yang emang menstimulus, apa berlari-lari atau main ini gitu kan, main yang artinya menggunakan fisiknya dia lah ya, bukan yang dia cuma nonton gitu. Iya, satu arah kan satu arah gitu. Nonton doang, lucu, gitu ketawa kan, sendiri. dia ketawa sendiri. Dan itu juga sebenarnya membuat anak-anak juga bahasanya nggak berkembang kan satu arah. Iya. Dia nggak nimpalin. Sementara kalau dia main Makanya sama temennya, banyak anak-anak sekarang tuh yang masih di bawah 3 tahun itu masih jatuhnya kalau ngomong itu masih gak iya, susah. karena Segala itu. macem. Jadi saya kemarin gitu, kok sekarang banyak banget sih anak yang speed delay gitu. Ibunya masih ada yang speed delay gitu. Anak yang speed delay. Ya karena itu tadi, maksudnya gimana dia mau ngomong? Karena Gimana komunikasinya dia cuma dari situ doang. dari situ Iya. doang, gitu kan. Terus orang tuanya juga nggak rajin ngajak ngomong, ya gimana anaknya mau bisa ngomong, gitu kan, iya. karena itu. Sementara kebutuhan dia bergerak, fitrahnya dia anak kecil itu bergerak nggak terpenuhi juga gitu kan. Karena sebetulnya gini, yang kadang-kadang orang tua lupa gini Kong, bahwa sebenarnya bahasa itu belakangan, kalau dilihat grafik perkembangan itu ada grafiknya, bahasa itu belakangan, bukan belakangan ya, artinya gini, gerak dulu, dia melakukan gerak dulu, nanti di tengah-tengah baru masuk bahasa tuh. Gitu loh. Fitrahnya gitu. Fitrahnya begitu. Jadi makanya ada anak itu, saya dari baby itu dia harus tengkurap, itu dulu berguling, kan, ya kan? kiri Kiri kanan, kanan, tengkurap, terus ngonggong, terus apa sih ngonggong tuh ngomong gitu. Ngonggong, itu kan bilang ngonggong apa sih ngonggong gitu kali. Terus dia jalan.
Oh iya, ngerangkak itu kan. Oh itu tuh kita mesti bahas lagi tentang motorik kasar. Oh iya benar. Ini baru vestibular ya istilahnya ya, itu ya. Wah, berarti istilahnya tuh teman-teman, banyak yang bisa kita ini ya, berarti masih kita mau pembahasan itu lagi ya. Itu kita belum bahas ya, kenapa step-step itu benar harus dijalanin dari semua itu kok ya. Jadi istilah kita nggak bisa apa ya? Ya istilah semboyannya there's no shortcut lah ya. Iya, Nggak ada no shortcut shortcut, semuanya nggak kan ada semuanya. shortcut. Jadi semua harus bertahap gitu. Tapi ternyata memang itu ada makna dan maksudnya ya. Oh, jadi sebenarnya kayak kita lihat perkembangan bayi, kalau ada yang kelengkap aja gitu kan. Ntar lihat aja gedenya pasti kurang gitu. Yang paling gampang gini, kalau salah satunya juga gitu, kalau kita lihat kalau di sekolah alam dulu gitu, kalau anaknya nggak bisa diem banget dulu, kita salah satunya gini, tanya deh, akhirnya anaknya nggak merangkak ya waktu bayi gitu. Itu juga gitu tuh kalau kita perlu hati-hati tuh kalau jadi kalau anaknya nggak bisa diem banget gitu, gitu, dilihat nih, ini vestibularnya apa dia emang juga nggak merangkak. Jadi betulnya anak kecil perlu merangkak, lagi ngelatih vestibular, Bo. Gitu. Oh iya, karena dia kan gitu ya. Kan dia gitu kan, kepalanya kan kepala gitu juga kan, goyang-goyang ya. goyang-goyang. Lihat kalau bayi baru ngangkat kepalanya, gitu Iya. kan, itu kan Allah sudah memberi dia untuk menstimulus dirinya kan, ngangkat kepala itu kan vestibular. Gitu. Jadi sebetulnya simpel untuk bisa kita lakukan gitu ya sehari-hari gitu, termasuk kalau kayak tadi jumping jack gitu. Terus kalau kita tidur gitu kepalanya diangkat kayak kita senam loh, senam gitu. Itu sebetulnya melatih vestibular. Oh, itu masih vestibular ya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya gini, orang tua akan nggak punya payunan di rumah, akan nggak punya prosotan gitu. Bisa yang lain kali gitu kan. Bisa. Artinya kayak tadi kan kita nggak punya bolak titian ya, aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik gitu. Itu pasti itu. Gitu. Itu pasti itu mempengaruhi karena kan vestibular itu kan dia keseimbangan tubuh, dia yang mendeteksi keseimbangan tubuh dalam keadaan diam maupun bergerak. Berarti kan mau diam dia bergerak, vestibular kita main gitu. Itu sih yang nggak ada alasan sebenarnya. Makanya saya bilang gini, 2 tahun itu kalau orang tuanya nggak sadar, kemarin kita 2 tahun pandemi gitu, terutama yang punya anak-anak kecil nih gitu, nggak sadar, tahu nggak distimulus 2 tahun, wow banget. Itu wow banget gitu. Ntar tiba-tiba orang tuanya bilang, kok anaknya nggak bisa diam? Lah kemarin 2 tahun dikemanain Bu? Gitu kan, itu 2 tahun istilahnya di rumah. Kalau orang tuanya nggak aware bahwa perkembangan anak itu nggak nunggu loh. Maksudnya gini, 2 tahun pandemi terus, emang perkembangan gini, ya tunggulah karena pandemi lewat kita baru mulai, kan enggak, tetap aja dia kan berjalan gitu. Nah itu yang kemarin kami berpikirnya di guru-guru gini, kita mesti lihat nih di 2 tahun ini ntar anak-anak yang masuk di kelas 1 gitu kan, yang masuk di TKB kita perlu lihat lagi. 2 tahun ngapain dia di rumah gitu kan, artinya apakah ibunya menstimulus gitu kan, sedangkan itu sudah mulai masuk usia yang dimana yang udah penting ya. Jangan-jangan orang tua lupa gitu kan, bahwa pandemi udah biar nggak rewel kasih gadget, biar nggak nonton terus. Belum lagi emang pelajarannya, yuk kita zoom kan? Itu yang kemarin challenging banget di seluruh SAI di unit kita adalah mengajar anak TK dengan zoom. Nggak boleh lama juga kan gitu kan. Dan bisa ngapain zoom, dia ada kegiatan yang fisik gitu kan. Akhirnya ya kita senam gurunya senam sama anaknya. Terus gurunya udah bilang kalau di SAI gitu, gurunya pinter-pinter lah, besok bunda disediakan ini ya gitu. Jadi dia bilang udah ada yang bawa tampanya, ada gitu, anak-anak ada bawa ini, oke, sekarang lari-lari ya, kita mau mindahin gitu. Gurunya yang nyontoin dulu terus, ayo mulai gitu. Jadi gurunya yang satu ngeliatin anaknya lari apa enggak, tapi kan susah ya, kita nggak bisa colek. Jadi biasanya kita minta bantuan orang tuanya, Bu tolong dong Bu kalau lagi ini, karena kita kan nggak ada calistung untuk artinya yang pakai paper and pencil nggak ada lah di kita kan di Sekolah Alam Indonesia gitu. Kalaupun ada yang mewarnai gitu kan, bukan. Nah itu kita minta banget orang tuanya untuk melihat gitu. Dan kemarin pandemi makanya kita siasati kalau di Sekolah Alam Indonesia kan ada project based learning ya. Home project itu yang bisa dikerjakan. Nah untuk anak KBTK maka distimulus lah itu dengan home project. Home projectnya sederhana gitu kan, nyuci piring, ngepel, beresin tempat tidurnya, terus nyiram gitu, nyiram. Nah, yang seperti itu yang nantilah kita bahas, artinya kegiatan-kegiatan rumah yang sebenarnya dia menstimulus banyak motoriknya anak-anak. Kita
Nggak kadang-kadang. Iya, karena memang fisik itu kan kadang kita tinggalin. Itu dia karena Iya. udahlah biarin ngasih handphone. Padahal itu enggak ya. Jadi Enggak, jangan. karena dia tidak terstimulasi vestibularnya, terus juga speech delay jadinya kan, ya kan. Ini kan lagi ngetren tuh sekarang tuh kayaknya. Wah, anak saya speech delay, anak saya speech delay. Banyak banget iya. sekarang. Makanya Itu karena itu ya, bisa jadi kondisional karena bisa itu. jadi. Nah, tadi kan si vestibular itu berada di rumah keong. Bener rumah keong. Masih put. Oh, masih put ya, keongmu lo ini ya. Dan di rumah siput di sini. Nah, kondisinya apa ya? Ketika misalkan juga masuk ke stimulasi nggak ketika kita tidur miring kanan, miring kiri gitu, apa gimana? Ya, ya kalau karena dia terkaitnya dengan gerak tubuh, ya terstimulus. Tapi kan kalau tidur kita nggak sadar Iya, sebenarnya. nggak sadar. Jadi Nggak itu kan sadar. berarti nggak terstimulus lah kan, artinya gini. Kalau tidur seberapa banyak sih sebetulnya kan tubuhnya nggak siaga kan, karena kita tidur kan sebenarnya kan dalam nggak soalnya ada kondisi- anaknya dari anteng enak kok tadi yang berusaha mulu. Ayo, Berarti lain kali, ini anak lagi stimulan jadi apa lagi stimulus vestibularnya, enggak ya? itu dia dalam kondisi nggak sadar istilahnya. Jangan-jangan nih bocah emang apa ya, capean gitu kan, kalau anak kecil Ini kan ada kayak anak gitu. yang Iya, emang sih ada yang banget muter gitu ya gitu, Allah. ada yang Ada yang tidur di balik kali ditaruh di ujung atau tulisan ujung sih. Di ujung sih gimana? belum lagi nendang ma bapaknya lagi kan gitu gebuk. Kirain jadi kalau udah tahu tentang vestibul, dia jangan dia apain, dia lagi melatih vestibular. Enggak, bukan. Kan dia kan nggak sadar itu mah. Bukan. Emang ini aja. Jadi nggak semua istilahnya nggak semua ini ya, istilahnya kan kita tidur kan semua panca kita juga kan tutup ya istilahnya secara tidak sadar ya. Artinya, karena tubuh kan udah nggak fokus di indera kita lagi kan. Artinya dia fokus dengan perbaikan, kalau anak-anak perbaikan tubuhnya gitu kan, perbaikan tubuh. Iya kan ada jam-jam organ Ada segala jam-jam macam segala. gitu ya. Terus sama ini jadi ingat sama ini apa? Saya ingat sama kondisi ini gelombang-gelombang. Itu kan penting ngaruh ke otak juga kan? Iya. Nah, tuh teman-teman yang pengen tahu tuh mungkin gini yang kinerja otak bisa masuk penjelasan itu apa enggak tuh? Nggak, kalau yang Beda lagi yang yang sih. ada alfa, beta, theta, gamma. Ada masuk dikit, tapi itu kan sebenarnya yang membuat gelombang alfa yang tidur gitu, kondisi tidur. Jadi sebenarnya Yang enak iya, kan ada katanya yang alfa. yang alfa kan. Dari Itu- alfa ntar masuk ke theta, dari theta baru ke gamma tuh yang gamma tertinggi tuh itu yang itu udah tidur benar-benar. pulas tuh, udah pulas. Ada yang karena kan tidur baru 5 menit tapi kan udah kayak pulas kan udah seger lagi gitu kan. Sebetulnya masuknya memang ada sih pengaruhnya di kerjaan kinerja otak, tapi yang mau saya bahas nanti di webinar bukan itu gitu kan. Jadi kalau sebetulnya di alfa itu kan dia mulai agak-agak suara yang menenangkan ya. Dan otak tuh masih bekerja, masih bangun, tapi dia udah dalam keadaan memang santai gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngasih ke anak-anak kita 4 menit lagi. 3, yang bener mana sih nih? 3 apa 4? 7 menit berarti ya. 7 menit tuh, sepanjang Jadi, kok. kalau kita mau stimulus anak kita yang 3, baik-baik, bener 3. yang baik-baik, ngomong pas dia mau tidur. Abang anak baik, anak soleh, itu akan terekam. Jadi pas mau tidur. Nah, kalau udah tidur kita baru bisikin, kamu ada jadi anak baik itu enggak ya? Kurang tuh ya. Udah lama, kalau udah ditutup gitu kan, nggak kata otak lu orang lagi tidur lagi. Dia udah masuk ke gelombang tertinggi Iya, itu udah kan tertinggi. Itu kita udah baru bisikin, kamu tuh anak baik, kamu anak soleh itu enggak ya? Di gelombang alfa kalau karena yang di posisi tidur lelap tuh emang udah lelap banget tuh, udah bisa sampai ke alam mimpi kan. Itu udah kayak kebayang deh, coba aja pasti nggak denger kita kan. Enggak Yang sih, sebenarnya yang alam bawah sadar itu di alfanya kan, kalau dia udah lagi agak udah mau tidur tuh, kalau anak-anak apa ya istilahnya, liap-liap gitu lah, udah kelihap-kelihap gitu sambil itu, oh iya bang, ini anak soleh, sholatnya rajin, patuh sama bunda sama bapak gitu. Ntar pembahasan berikutnya tuh, Pak. Pembahasan kan itu semua ngaruh sama otak kan tadi ya. Aduh, maaf nih. Aduh, suara lagi masih dalam kondisi perbaikan lak-lakan jadi maaf lah. Jadi ternyata banyak ya teman-teman yang kita bisa pelajari. Tadi kita pembahasan ini aja kayak kurang, Po ya, tentang vestibular itu ya. Karena vestibular itu ternyata mengaruhi ke
kondisi kita ya, kondisi kita, keseimbangan kita, dan bahkan sampai ke naik kendaraan umum, kendaraan mobil itu pun itu ngaruh banget ya. Entah itu dari yang muntahnya segala macam, gitu. Ternyata ada si indera keenam yang bukan si vestibular, bukan indera keenam yang saya lihat tadi ada penampakan. Ini gede. Oh, itu bukan itu beda indera ya, itu beda indera. Kenapa disebutin ini? Karena indera keenam itu si vestibular ini ya. Dan dia harus disimulasi juga gitu. Teman-teman tuh harus disimulasi ya, yang punya anak atau bahkan yang mungkin nih sekarang yang nonton nih masih pada yang kalau kata sekarang anak sana masih bocil nih nonton podcast ini, simulasi diri sendiri ya. Coba ya, biar tahu tuh simulasi diri sendiri, mainin ayunan. Jadi kalau misalnya sama emaknya dia ngomong, "Lu mainan mulu sih, kenapa sih?" "Mak, ini demi menstimulasi vestibular, Mak." "Denger di mana lu?" "Di podcast Jejak Suara Alam." Aku lupa mau namain gini. Seingat aku di usia 2 tahun nih yang punya anak kecil, lihat deh, anak 2 tahun itu, 2 tahun. kalau dirimu ingat anakmu, ingat nggak anak umur segitu tuh suka muter-muter sendiri? Iya. Iya kan? Itu dikasih sama Allah, emang tahapan dia buat menstimulus vestibularnya. Oh, jadi kebanyakan kita gini, jangan. Ntar pusing. Oh. Alhamdulillah saya waktu udah belajar, waktu punya ponakan udah belajar. Jadi waktu semua rame, begitu dia muter-muter gitu jangan berisik saya dibiarin aja. Dia muter kok, emang dia muter-muter gitu Iya, kok. muter. Dia muter sendiri kan gitu, tempat gitu. Ya. Terjatuh tak, bulan terjatuh. Nggak ada, didiemin aja. Dia berhenti, dia cuma gini. Goyang, nggak jatuh. Nggak jatuh. Itu yang karena artinya gini, yang dikasih sama Allah, tahapannya dia, kita mengkat itu. Nggak boleh dilakukan. Oh, gitu. Oh, iya. Oke. Mantap. Ya, teman-teman nih, aduh. Ternyata masih banyak ya. Wah, ini bisa bersambung ke vestibular, bisa masih berlanjut lagi nih ya. Jadi kadang kita sendiri yang nggak tahu, kita cut. Karena ternyata itu ada sebenarnya cara-cara jalan-jalan emang dia, naturalnya dia ya. Aduh, tuh kan teman-teman, keren kan? Insya Allah nih saya juga baru tahu. Ternyata ada indera keenam lah si vestibular ini yang ternyata bisa membuat ya banyak hal kita juga ya. Bismillah, ya Allah. Ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti ya pembahasan berikutnya dengan tamu juga berikutnya, dan kita undang lagi Pak Pipin kalau emang beliau masih bisa dan mau masih memberikan ilmunya ke kita gitu kan. Insya Allah Ya bisa Pak ya. Ya gitu teman-teman. Mungkin kali ini gitu aja podcast kita. Semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran yang dari kita sampaikan, dan juga itu dia dengan adanya Jejak Suara Alam ini, podcast ini, yaitu dia ingin berikan pengetahuan lah yang banyak ke teman-teman, biar teman-teman juga merasa oh ternyata banyak ilmu juga ya yang bisa kita pelajari gitu kan. Oke, siap. Mohon maaf atas segala kesalahannya Po ya, maafin Po ya teman-teman kalau saya ada salah juga. Ya maklum lah, saya masih manusia, masih banyak salah. Kalau saya udah dari malaikat, insya Allah nggak ada salah. Bener kan, malaikat nggak salah lah. Kalau setan, gue yang nggak salah dia gitu. Oke, sampai jumpa dengan saya kembali dengan Ko Ferdi. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.